Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya chapter 372 sudah rilis dan di chapter kali ini kita akhirnya melihat puncak dari amarah Mezo yang sudah meluap-luap. Di chapter ini juga akhirnya Koda dijelaskan mengenai kekuatan misterius yang terjadi di chapter sebelumnya, yang dimana kekuatan ini ternyata sangat overpower cuy. Akan tetapi rencana Spinner terus berjalan. Lantas apa yang Spinner rencanakan selama ini? Well, untuk itu di konten kali ini akan kita review chapter 372 dengan sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kronologi Mezo dan Koda. Chapter dibuka dengan Mezo dan Koda yang meminta izin ke Aizawa kalau mereka berdua harus ditugaskan untuk melindungi rumah sakit. Lantas Aizawa terkejut, dari mana Mezo dan Koda tahu kalau rumah sakit bakal dijadikan sebagai lokasi perang, sementara mereka para guru belum memberitahu ke siapapun. By the way, ini adalah flashback sebelum perang dimulai, di mana para kelas A sudah dipindahkan ke fasilitas Troy, dan reaksi Aizawa di sini sebagai antisipasi jangan sampai Mezo dan Koda ini mendapat informasi dari traitor. Mengingat di flashback ini Yuga Aoyama belum lama tertangkap sebagai mata-mata All For One. Lantas Mezo menjawab bahwa informasi ini dia dapatkan dari si cewek rubah raksasa yang sebelumnya pernah diselamatkan oleh Deku, di mana Mezo menanyakan perihal apa yang terjadi di dunia luar saat upaya pengungsian sedang terjadi. Nah, si cewek rubah ini menjawab kalau di luar sana sedang terjadi panggilan aksi khusus ke para mutan untuk melakukan demonstrasi menuju rumah sakit. Maka dari itu Mezo berpikir kalau rumah sakit akan menjadi area pertempuran oleh mutan. Koda juga berkata kalau Mezo pergi maka dia juga harus pergi. Alasan permintaan Mezo ini berkaitan dengan ideologi mutan yang dia anut, di mana jika saja Mezo tak ke lokasi para mutan, maka dia tak akan bisa menyebut dirinya sebagai pahlawan. Aizawa yang paham dengan ambisi Mezo pada akhirnya membolehkan Mezo untuk turun di wilayah rumah sakit. Akan tetapi Aizawa tak semudah itu membiarkan Mezo dan Koda untuk pergi sendirian. So maka dari itu Aizawa meminta pula ke Prison Mike untuk terjun ke wilayah demonstran mutan untuk mengawasi kedua muridnya. Lantas mengapa guru dari para hero yakin untuk menerjunkan muridnya di wilayah rawan konflik? Ini disebabkan karena mereka yakin kalau di tiap generasi Quirk akan semakin jauh lebih kuat, dan pastinya generasi yang dimaksud adalah generasi yang Mezo saat ini berada. Mengamuk. Kembali ke Prison Day, kini melanjutkan kembali pertarungan antara Mezo versus Spinner, di mana sebelumnya Mezo sudah menyiapkan jurus pamungkasnya untuk membuat Spinner tumbang. Di sisi lain, Koda melanjutkan rencananya, di mana Koda saat ini memanggil ribuan burung untuk menyerang si Kamarudin. Terlihat Koda kini memunculkan tanduk yang mekar dan juga terlihat beresonansi. Kita kemudian ke flashback saat Koda diberitahu oleh ibunya mengenai masa depan Quirk Anyvoice milik Koda, di mana Koda nantinya akan mengalami penumbuhan tanduk. Tanduk yang dimaksud dapat pula meningkatkan kekuatan Quirk yang Koda miliki, yang mana peningkatannya adalah dapat menyampaikan perasaan pemilik Quirk Anyvoice pada hewan meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Oke, tunggu sebentar. Jadi mekarnya tanduk pada Koda ini akhirnya semakin memperkeruh argumen apakah Koda ini mengalami awakening Quirk atau tidak. Sebab di sini konteksnya Quirk Koda jatuhnya lebih ke berubah menjadi kekuatan telepati hewan ketimbang berbicara pada hewan secara langsung seperti umumnya Quirk Anyvoice yang selama ini kita lihat. Ditambah lagi hewan yang Koda panggil dapat dijangkau dengan jarak terjauh sekalipun. Kalaupun benar Quirk Anyvoice ini telah berkembang sampai sejauh itu, maka ini benar-benar overpower sebab kekuatan Anyvoice milik Koda telah berkembang seperti kekuatan telepati milik Mandalay. Di flashback ini juga ibu kota menceritakan bagaimana romantisme ayah Koda saat melindungi ibu Koda pada semasa muda, yang mana ibu Koda sering didiskriminasi oleh karena bentuk fisik mutan yang dialami. So untuk itu pesan dari ibu Koda adalah agar Koda menjadi orang dewasa yang mampu menyalurkan amarahnya pada saat orang-orang menertawakan sesuatu yang Koda pedulikan. Jadi inilah alasan mengapa Koda membangkitkan kekuatan baru di chapter 371 sebelumnya. Ini disebabkan karena Mezo dianggap omong kosong oleh si Kamarudin dan para demonstran. Dan karena Koda adalah kawan dari Mezo, maka Koda tentunya marah besar dan akibatnya kekuatan terpendam dari Anyvoice akhirnya bangkit. Kembali ke Prison Day, kini Koda dan Mezo sudah bersiap dengan jurus pamungkasnya, serta dibantu pula oleh Prison Mike, di mana Koda dengan jurus Hitchcock Birds dan Mezo dengan Octo Expansion. Koda dengan jurus barunya ini dapat memerintahkan burung dan serangga dalam skala ribuan untuk menyerang si Kamarudin, sehingga si Kamarudin berhenti memprovokasi mutan. Di sisi lain, jurus baru Mezo ini juga dapat menciptakan tinjuan yang super kuat, hingga akhirnya dapat merubuhkan pertahanan dari Quirk Scale Armor, serta Prison Mike bertugas untuk memblokir Spinner dengan teriakan supersoniknya. Buset, keren banget
banget. Setelah itu Meizo langsung berorasi di tengah-tengah para demonstran, yang mana pertama-tama Meizo bertanya dulu ke Spinner apa yang dia sebenarnya lindungi dengan bermodalkan tubuh raksasa yang dia miliki. Selain itu Meizo juga memarahi para demonstran mutan, yang mana Meizo bertanya apa yang para demonstran perjuangkan dengan kekuatan quirk mereka yang hebat. Sekilas Meizo mengingat kembali bagaimana Yuga Aoyama yang terpaksa menjadi mata-mata All For One demi melindungi orang tuanya. Dan setelah itu Meizo berteriak ke para mutan bahwa mereka jangan menyerah terhadap luka yang mereka miliki. Sebab jika kebencian antar para mutan tak dihilangkan, maka target korban selanjutnya adalah generasi mutan di masa depan. Seketika para mutan yang mendengar orasi Meizo langsung tertunduk merasa bersalah. Meizo kemudian mengingat bahwa dia dahulu hampir dibunuh akibat salah faham dari masyarakat di desanya akibat Meizo yang menyelamatkan seorang bocil. Nah, bocil ini adalah bocil yang hanyut di sungai yang di chapter 371 kemarin diselamatkan oleh Meizo. Namun terungkap ternyata akibat bocil inilah Meizo disiksa pakai cangkul hingga menimbulkan luka di wajahnya. Ih, kasihan banget. Tapi Meizo tak dendam dengan itu, dan maka dari itulah Meizo memohon ke para mutan untuk jangan membiarkan dendam menguasai mereka. Anjir, keren banget Meizo di sini cuy. Alibi Spinner. Mendengar orasi dari Meizo, Spinner kemudian membantah dengan berkata ke para mutan bahwa kebencian tak akan pernah hilang, sebab kalau para pahlawan menang, maka tak akan ada revolusi mutan. Spinner juga memprovokasi bahwa mereka para mutan, meskipun mereka bersembunyi, tapi tetap saja orang-orang bakal menyemprotkan mereka dengan pestisida. Maksudnya di sini kayak dianggap hewan gitu. Ya pokoknya dirasisin lah. So maka dari itu Spinner berkata, kalau para hero dan manusia non-mutan melakukan penyerangan, maka yang harus mereka mutan lakukan adalah menyerang balik. So maka dari itu Spinner kini memimpin kembali para mutan. Dengan cepat, Spinner kemudian melompat dari gedung ke gedung untuk sampai ke rumah sakit. Meizo yang melihat ini jadi keheranan, kok bisa Spinner masih selamat setelah ditinju oleh tinjuan Meizo yang bisa menghancurkan beton. Di sisi lain, para mutan sedang dilanda dilema. Apakah mereka harus mendengar orasi Meizo atau harus mengikuti perintah dari Spinner? Pada akhirnya, para demonstran beraksi kembali sehingga membuat Meizo makin pusing 7 keliling. Begitu pula pada polisi. Kini mereka makin bingung harus dengan cara apa menangani amukan para demonstran. Kembali ke Spinner dalam bentuk kaiju kini memimpin para mutan, dan dia teringat akan pesan dari All For One bahwa harus mencari Kurogiri. Dan ketika sudah ditemukan, maka Spinner harus memutar rekaman suara All For One atau Shigaraki Tomura. Para demonstran yang mengikuti Spinner kemudian terhenti karena di hadapan mereka saat ini ada para dokter dan perawat yang sedang berpegang tangan untuk menjadi pagar agar para demonstran mutan ini tak masuk ke rumah sakit. Dari sini akhirnya para mutan mulai makin tersadarkan dengan apa yang mereka perbuat demi Spinner. Di saat yang sama pula ada Spinner yang diperintah oleh All For One untuk menjadi pahlawan bagi Shigaraki Tomura. Dan setelah itu terjadi penembakan misterius. Ada apa ini sebenarnya? Spinner dengan merangkak lalu mencari lokasi Kurogiri. Di sisi lain, para mutan mulai menjatuhkan senjatanya karena melihat perjuangan para dokter yang ingin melindungi pasien di rumah sakit. Dan juga mereka teringat dengan orasi Meizo sebelumnya. Gila, ini my hero banget cuy. Kembali ke Spinner, dalam pikirannya Spinner remaja berlarian di lorong rumah sakit. Sebab menurutnya kini sebentar lagi dia akan menjadi pahlawan bagi Shigaraki. Spinner remaja kemudian berkata ke Shigaraki bahwa lihatlah, kini banyak orang yang mengikuti dia. Jadi kemunculan Spinner remaja ini adalah representasi dari pribadi Spinner yang sesungguhnya, yakni sebagai masyarakat sipil biasa yang termarginalkan oleh masyarakat lain. Spinner kemudian tak mendengar demonstran di belakangnya, dan ya, muncullah Prison Mike dengan berkata bahwa suara Meizo sudah sampai ke hati mereka para demonstran. Chapter 372 ditutup dengan Spinner dan Prison Mike yang sudah di ruangan tempat Kurogiri berada, di mana Spinner langsung memanggil Kurogiri, dan Prison Mike yang juga langsung memanggil nama Shirakumo. Dan chapter 372 pun selesai. Wow, chapter kali ini sangat epic, sangat menyentuh, dan pokoknya keren abis lah. Di akhir kita melihat Kurogiri yang dipanggil dengan nama yang berbeda. Lantas siapakah yang akan Kurogiri respon? Apakah Spinner atau Prison Mike? Dan sayang sekali untuk chapter 373 harus libur seminggu. Jadi 2 minggu kemudian baru kita dapat chapter terbaru. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apa yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.